Itu Al, dia pasti mau ke rumah sakit. Aku nggak boleh diem aja. Habibana barusan telepon saya. Habibana kasih tahu kalau Baron udah siuman. Jadi ini kesempatan kita untuk bisa bertanya sama Baron siapa orang di belakang dia. Ya, betul Pak. Semoga semuanya bisa terungkap, Pak. Pak Al, kalau gitu kita harus segera tiba di sana. Khawatirnya orang-orang tidak menghendaki Baron selamat bakal berbuat nekat. Kamu betul, Namira. Pasti mereka akan melakukan segala cara untuk membuka mulutnya Baron. Pak Yongki, agak lebih cepat ya. Baik, Pak. Sini pinjam apa itu punya kakak. Askara, sini nak. Lihat adik kamu. Sayang, kamu kenapa murung? Papa kenapa sih belum pulang? Iya ya. Mungkin papa kamu masih ada urusan kali sayang. Masih ada banyak kerjaan di kantor. Sabar ya. Biasanya kan papa jam segini udah pulang. Kalau belum pulang, kan papa bisa kabarin. Iya, Rena bener ya. Nggak biasanya Al kayak gini. Iya, bener juga kamu ya. Yaudah kalau gitu Oma coba telepon papa kamu ya. Coba. Coy, bentar, Oma telepon dulu. Tunggu. Bentar. Mama saya telepon, bentar. Ada yang suara ya. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam Al, kamu di mana? Daripada Mama kepikiran yang enggak, mendingan gue enggak ngasih tau lah kalau gue lagi di rumah sakit. Lagi ada urusan sebentar. Tapi kamu baik-baik aja kan? Iya, alhamdulillah baik-baik aja, Pak. Kamu mau pulang jam berapa? Ini jam segini loh, belum nyampe rumah juga. Mungkin agak malaman sedikit sih, Ma. Soalnya ini masih ada beberapa urusan yang harus aku selesaikan dulu. Kenapa, Ma? Aduh, Al, pulanglah. Ini Reina nungguin kamu dari tadi nih, anak-anak kamu nunggu ini. Reina dari tadi murung nungguin kamu. Astagfirullahaladzim, ya. Aku lupa lagi tadi ngabarin Rena kalau aku pulangnya agak malam. Boleh aku ngobrol sebentar sama Rena nggak, Ma? Mama ganti ke video call ya, wait. Nih, Papa nih, ganti video call. Tuh, pegang. Assalamualaikum, Nak. Waalaikumsalam, Pak. Papa kapan pulang? Sini. Ya, Papa minta maaf ya, Papa nggak ngabarin Rena kalau Papa pulangnya agak malam sekarang. Rena udah makan belum? Udah, Pak. Tuh, terus gini aja. Halo anak Papa yang ganteng, lagi ngapain ini? Udah makan belum? Halo Papa tuh, Aduh, ini anak kamu nih ugut-ugut ini tuh. Bang. Papa, aku mau kasih tahu Papa kalau aku udah bisa jalan lancar. Oh iya? Iya, Pak. Alhamdulillah, Papa senang dengarnya, Nak. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan selalu untuk Rena. Pokoknya nanti kalau urusan Papa udah selesai, nanti Papa langsung pulang. Cuman kalau Renanya udah ngantuk, Rena langsung bobo, nggak usah nungguin Papa ya. Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak. Sini. Tuh anak kamu. Kamu kok di mana sih? Kayak di rumah sakit. Kenapa? Ada yang sakit? Siapa? Iya malah lagi di rumah sakit. Baby. Baron disadar. Tapi dokter sekarang lagi memastikan kalau kondisinya stabil. Oke. Baron siapa? Itu mah orang yang waktu itu kan aku sempat cerita sama Mama waktu aku nemenin Rena karena wisata, ada orang yang nyerang aku. Jadi orang itu adalah Baron. Abi sempat cerita belum lama ini Elsa tuh sempat diserang sama orang, sempat disiram pakai air keras, cuman alhamdulillah nggak kena Elsa. Nah orang itu Baron. Kok Mama baru dengar kejadian ini? Elsa nggak cerita lagi. Maaf ya Ma, bukannya nggak mau cerita ke Mama, cuman aku nggak mau Mama jadi kepikiran aja, makanya aku coba cari tahu sendiri dulu. Yes, oke, nggak apa-apa, Mama ngerti kok. Terus
Apa yang mau kamu lakukan di situ? Dan aku lagi coba mau bicara sama Baron. Aku mau cari tahu orang di belakang Baron itu siapa. Karena aku yakin Baron itu cuma orang suruhan, Ma. Aku minta doanya semoga di sini aku lancar semuanya ya urusannya, Ma. Iya, amin, amin. Mau doakan semoga semuanya lancar ya. Kamu dapat bukti dan juga dapat kejelasan. Ya, oke. Baik-baik. Semoga Allah selalu melindungi ya. Iya, Ma. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah, Papa. Dadah. Kalau Baron sampai siuman, dia akan bongkar semua tentang kejahatan aku. Polisi pasti akan menangkap aku. Mah, Mama kenapa sih? Diandra sayang, sekarang juga kamu beresin barang-barang kamu ya. Kita harus pergi sekarang. Kenapa kita harus pergi? Aku nggak mau pergi. Pokoknya aku mau tetap di sini. Diandra, dengerin apa kata Mama. Mama bentak aku. Diandra sayang, maafin Mama ya. Mama nggak masuk untuk bentak kamu, tapi tolong kamu dengerin kata-kata Mama. Sekarang juga kamu beresin barang-barang kamu. Kita harus pergi sekarang. Tapi Ma, Udah kamu nggak usah banyak nanya. Oke? Beresin sekarang. Bawa yang penting-penting aja. Ayo cepetan. Gawat. Rumahku udah nggak aman sekarang. Jadi Bu, udah tahu kan? Tahu apa? Beneran nggak tahu Bu. Tahu apa sih? Tadi teleponan sama Pak Bos kan? Pak Bos di rumah sakit kan Bu? Iya. Dia memang di rumah sakit. Tapi ada apa? Al nggak ngasih tahu apa-apa ke saya. Ada apa, Yo? Coba cerita ke saya, ada apa? Apa? Nah, kan? Apa? Ayo, udah terlanjurkan keceplosan. Bilang sama saya ada apa? Jadi gini Bu, Riza cerita sama saya. Katanya ada yang ngancem mau ngebunuh Indra. Terus? Karena Indra disuruh nuker obatnya Bu Bos. Dan obat itu tuh berbahaya. Tapi Indranya nggak mau Bu. Jadi obatnya dibuang sama Indra, Uya nemuin, abis itu dia langsung melapor ke Pak Bos. Nuker obat? Tunggu. Indra mau nuker obat, terus gimana ceritanya? Saya nggak ngerti. Iya Bu, ketahuannya ya karena itu si Pak Indra mau ngebuang obatnya, ketahuan sama Uya. Langsung sama Uya itu aduin ke Mas Al, terus habis itu Mas Al langsung interogasi Pak Indra. Terus habis itu Pak Indranya ketusuk. Ya, Iya Bu, karena dia kan diancam diancam mau dibunuh. Jadi bukan Indranya doang yang diancam. Jadi istrinya Nina di kampung juga diancam. Terus sama Indra, sama Pak Bos, sama Riza pengen ngejebak itu orang. Nah, yang kena tusuk malah Pak Indranya. Itu. Iya, karena buat nyelamatin Pak Bos. Gitu Bu. ya Allah. Jadi aduh, ini saya nggak ngerti. Aduh, banyak. So many things happen. I don't know who to trust now. Saya harus bisa mendapatkan semua informasi kejahatannya Baron. Semoga aja polisi mengizinkan saya untuk masuk ke dalam. Gimana? Kita udah dapet izin, Al. Oke, alhamdulillah. Jadi bisa langsung masuk ya? Udah. Bisa. Riza dan Mira tunggu di sini ya? Iya. Ren ikut saya masuk. Oh. Mungkin ini satu-satunya kesempatan kita untuk bisa ketemu Baron. Jadi manfaatkan situasi ini sebaik-baiknya. Pasti. Dede jangan nangis ya. Bentar lagi Papa juga pulang.
Ya Allah, terima kasih ya Allah. Karena aku udah bisa jalan lagi. Aku seneng banget bisa jalan lagi. Papa pasti juga seneng ya Allah. Ya Allah. Aku juga mau doain Mama Antin sama Dede yang sudah di samping Mama dan di rumah Allah. Semoga Mama dan Adek ada di tempat yang terbaik. Juga Oma Sarah. Ya Allah, tolong jagain Papa. Dimanapun Papa berada, aku juga sangat bersyukur bisa bersama Papa, Askara, dan Oma. Terima kasih ya Allah. Amin. Di mana gua? Kenapa gua ada di tempat seperti ini? Sebenarnya apa yang terjadi sama gua? Kurang ajar. Gua sengaja ditabrak. Selamat malam Pak Baron, ada yang ingin bertemu. Selamat malam. Masih ingat saya kan? Kalau dilihat dari ekspresi kamu sih pasti kamu gak akan lupa muka saya. Baron. Saya tahu kamu adalah orang yang waktu itu menyerang saya dan anak saya waktu kami sedang karya wisata. Kamu mau mencelakai saya sama anak saya kan? Coba cerita jujur ke saya. Saya tahu kamu punya bos. Kamu disuruh, saya tahu. Makanya cerita jujur. Bilang ke saya bos kamu itu siapa. Baron, gak ada gunanya Anda berbohong. Saya juga tahu kalau kamu tuh orang yang udah menyiram air keras ke Elsa. Udahlah, udah, gak usah ngelak lagi. Sekarang Anda bilang ke kita, siapa Anda dan apa tujuan Anda. Jadi mereka semua benar-benar sudah tahu kalau gue adalah orang yang menyelakai mereka. Gue benar-benar bingung. Apa gue harus bongkar aja ya semua keburukan Mujara? Saya sih pengen Anda ngomong jujur ya. Ini nada saya makin naik nih. Cuman kalau memang nggak mau ngomong itu hak Anda juga, nggak masalah buat saya. Cuman selamat datang di penjara setelah ini. Saya pun juga sudah punya data-data lengkap Anda semuanya. Anda punya keluarga yang sakit di kampung kan. Harus Anda biayai, harus Anda lindungi. Tapi coba deh mikir. Bos Anda ini, yang ada di belakang Anda, yang Anda lindungi sekarang.
Pasti lagi seneng-seneng, gak mikirin Anda sama sekali. Semua kejahatan dia, nanti yang nanggung Anda. Pasalnya banyak nanti waktu pas di persidangan. Hukumannya berat. Berat banget. Tapi kalau memang Anda mau bicara jujur, mau cerita semuanya sama kami di sini, ya mungkin saya bisa bantu untuk memperingan hukuman Anda. Gini, kalau setia sama orang itu lihat-lihat, pilih-pilih. Anda setia sama bos Anda, tapi nyatanya ditolong nggak? Dia kesini nggak? Nemenin Anda nggak? Nengokin nggak? Nggak kan? Mungkin ya. Anda begini gara-gara bos Anda, mungkin. Tapi balik lagi, saya sih nggak maksa. Kalau memang nggak mau bicara ya udah, nggak masalah. Cuman ya siap-siap aja, Anda akan membusuk di dalam penjara. Ya. Selain masalahnya Elsa, yang Anda siram adik ipar saya dengan air keras, saya juga pasti akan menuntut Anda dengan kasus penyerangan saya di Karya Wisata waktu itu. Saya datanya ada lagi loh. Kasus kejahatan Anda yang dulu juga ada loh. Bisa saya bongkar semuanya. Bisa seumur hidup mungkin ya. Ya udahlah kalau gitu. Selamat istirahat. Semoga cepat sembuh. Jadi kalau cepat sembuh kan tidurnya nggak di sini, di lantai nanti. Ya. Oke Baron. Saya masih nunggu di sini nih. Kalau mau cerita, cerita. Tunggu. Semua yang saya lakukan atas perintah Bu Zara. Jangan Zara ternyata. Jadi benar ternyata Zahra. Aku takut, Mama kok nggak kayak biasanya. Mama kelihatan marah dan buru-buru. Mama kenapa seperti ini? Ma, kita mau kemana malam-malam begini? Kita mau liburan sayang. Liburan yang lama banget. Nanti pas sampai sana kamu pasti happy. Nggak mau mah, aku nggak mau pergi. Aku mau di rumah aja. Besok kan juga aku sekolah. Diandra, mama mohon ya, kamu nggak usah ngerangkak kayak gitu. Turutin aja apa kata mama. Iya ma. Maafin mama ya sayang. Mama tahu kamu tuh ketakutan. Saat ini mama sendiri nggak tahu harus pergi kemana. Mama juga bingung. Di sini benar-benar udah nggak aman. Mereka bisa menangkap aku kapan aja. Aku harus sembunyi sama Diandra. Tapi kemana? Ya aku ingat. Lebih baik sekarang aku ke sana. Iya, di sana pasti aku aman. Cerita sejujur-jujurnya sama saya sekarang. Apa alasan Anda waktu itu mencoba menyerang saya dan anak saya di Karya Wisata?
Hei, saya ajak bicara ini. Itu semua atas perintah Bu Zara. Agar Pak Al lalai dalam menjaga Rena. Dan sangat menguntungkan buat Bu Zara agar Pak Nino menang di pengadilan dan mendapat hak asuh Rena. Untungnya buat Zara apa kalau misalkan dia mau menang hak asuhnya Rena? Bu Zara ingin mendapatkan perhatian dari Pak Nino. Makanya Bu Zara melakukan segala hal agar Pak Nino menang di pengadilan. Bu Zara sangat mencintai Pak Nino. Bu Zara tahu kalau Rena adalah segalanya buat Pak Nino. Omongan kamu ini bisa dipercaya nggak? Benar Zara sebegitu cintai sama Nino makanya dia ngelakuin itu semua? Benar? Benar Pak. Semua yang saya bicarakan semuanya benar. Bu Zara cinta mati sama Pak Nino. Makanya Bu Zara melakukan segala cara. Walaupun Pak Nino tidak membalas perasaan dari Bu Zara. Bahkan sejak awal perseteruan antara Pak Al dengan Pak Nino untuk merebut Rena di pengadilan. Sejak awal? Iya Pak. Apa benar Zara jatuh cinta sama Nino sehingga dia melakukan ini semua ya? Jangan-jangan Zara juga yang nyuruh menculik saya waktu persidangan awal. Soalnya sepintas dari matanya Baron ini mirip orang yang menyekap saya waktu itu. Saya cuma mau ngajakin kerjasama. Gini, yang lo dapet bayaran karena lo nyulik gue. Gue bayar 2 kali lipat. Asal mau kerjasama. Gue keluar dari sini, lo kasih tahu bos lo siapa. Simple. 3 kali lipat. 4 kali lipat. 5, 6, 7, 10. Sebut aja berapa. Gue gak mau. Kasih buat tawaran. Iya gak salah lagi. Dia orangnya. Kalau waktu itu Anda dengerin saya aja, mau saya ajak kerjasama, ya begini jadinya. Kan waktu itu nawarin Anda, saya akan kasih uang berkali-kali lipat lebih besar daripada bos Anda. Cuman Anda nggak mau kan? Bagaimana ini? Pak Al juga sadar kalau gue orang yang menculiknya. Anda yang menculik dan mencekap saya kan supaya saya nggak datang ke pengadilan itu kan? Ngomong. Lihat mata saya kalau saya lagi ngomong. Jawab. Iya. Nino tahu masalah ini nggak kalau Zara ngelakuin hal kayak begini? Maaf Pak, saya sendiri tidak mengenal sama Pak Nino. Dan saya mutlak disuruh oleh Bu Zara tanpa sepengetahuan Pak Nino. Jadi ini murni keinginan Zara sendiri kan? Emang ya? Nggak nyangka gue, Bi. Ternyata perseteruan gua sama Nino kemarin itu dalangnya Zara. Dan alasannya hanya karena cinta semata.
Terus kenapa kalian menyerang Elsa juga? Bu Zara sakit hati sama Elsa. Bu Zara menduga bahwa kecelakaannya disebabkan oleh Elsa. Dan wajahnya menjadi cacat. Bukan Elsa yang menyebabkan kecelakaan itu. Saya nggak tahu soal masalah itu. Saya cuma disuruh. Cuman gini ya. Saya sih ingin ya. Nanti pada saat polisi memintai Anda keterangan, Anda berkata jujur sama seperti ini. Jangan ada yang ditutup-tutupin. Karena perkataan jujur Anda ini sangat bisa untuk menangkap Zara. Mbak, saya nggak mau ditangkap polisi, Pak. Nah, konsekuensi yang kamu terima lah itu. Kalau memang nggak mau masuk penjara, kenapa ngelakuin hal yang bodoh? Tapi Pak, saya kan udah memberikan semua informasi penting ke Bapak. Oh iya, saya terima kasih soal itu. Terima kasih banyak udah ngomong jujur sama kami. Dan saya kira Anda lebih aman di kantor polisi. Saya yakin bos Anda tidak akan lepasin Anda gitu aja. Ceritain itu. Anda pasti nggak tahu. Anda hampir kehilangan nyawa Anda. Karena ada orang yang menyamar menjadi suster untuk membunuh kamu kemarin. Dan itu mungkin suruhan bos kamu juga. Atau justru orang itu Zara sendiri, Ren. Bahaya. Gue mau coba dibunuh sama dia. Waktu itu pas Bu Zara yang berniat membunuh gue. Nggak salah lagi. Pasti Bu Zara. Bu Zara sengaja memancing gue waktu itu. Karena dia yang nelpon dan minta bertemu di tempat itu. Tahu nggak kenapa mau dibunuh? Karena bos Anda itu takut Anda buka mulut sama seperti ini. Ya takut di penjara. Saya sangat berharap sih Anda bisa ngomong jujur sama seperti Anda bicara pada kami di sini. Ngomong jujur sama polisi. Ngomong jujur di pengadilan. Karena kalau Anda ngomong jujur, saya yakin Zara akan dihukum berat. Dan bisa jadi hukuman Anda akan ringan. Makanya saya bilang ngomong jujur ya. Jangan ada yang ditutup-tutupin. Tapi ini Anda udah bicara semuanya belum? Secara lengkap ke kami. Apa masih ada yang belum Anda ceritakan? Kalau memang belum, ceritain. Kalau enggak kami pulang. Maaf Pak. Belum semua. Masih ada lagi. Coba apa lagi? Bu Zara juga terlibat dalam kecelakaan Pak Al dan keluarganya. Maksud Anda apa? Saya disuruh mengambil rekaman CCTV di tempat lokasi kejadian. Anda siapa sebenarnya? Jadi waktu itu Anda yang saya kejar? Iya. Iya Pak. Dari semua rekaman CCTV disitu jelas bahwa mobil yang dikendari Bu Zara tepat berhenti di depan mobilnya Pak Al, sehingga Pak Al banting setir. Dan semua rekamannya saya ambil. Maaf Pak, saya cuma pion suruhan karena Bu Zara nggak mau keterlibatan dalam kecelakaan Pak Al. Ternyata orang yang saya cari selama ini itu ada di sekitar saya. Zara orang yang bertanggung jawab dalam kecelakaan saya dan Andin waktu itu. Dia yang membunuh Andin dan anak saya Siva.
Anda kenal yang namanya Johan nggak? Jawab jujur. Johan? Siapa Johan? Saya nggak kenal, Pak. Mata pertanyaannya saya rubah. Zara, apakah mengincar mama saya juga lewat orang bernama Johan? Udah jujur aja deh. Saya sudah katakan semua informasinya dengan lengkap, Pak. Dan saya nggak ngerti maksud pertanyaan Bapak tadi. Saya benar-benar tidak mengenal Johan. Maaf, Pak. Apa benar baru anak gua Bu Zara, Pak? Iya. Dan apa benar orang yang menusuk Indra juga bekerja sama dengan Baron? Kalau soal Johan tadi saya tanya ke Baron nggak kenal siapa Johan. Dan memang dari ekspresinya sepertinya dia memang jujur kalau dia tidak kenal Johan. Iya, menurut saya sih ini ada dua hal yang berbeda, Ren. Ada dua orang yang membenci saya dan keluarga saya. Yang satu Zara dengan Baron sebagai orang suruhan. Yang satu lagi Johan, cuman saya nggak tahu otak siapa nih. Kalau dilihat dari situasinya, di saat lo ngegerebek si Johan, Baron kan ada di sini. Jadi nggak ada sangkut pautnya. Ya, dan Johan itu cuma orang suruhan. Gue yakin itu. Zara harus bertanggung jawab atas semua ini. Sekarang kita udah tahu kan, yang coba mencelakai saya kemarin ini Zara. Jadi saya nggak mau nunggu waktu lagi. Saya mau nangkap Zara. Saya mau penjarain Zara. Untuk Riza, Namira, Randy, ikut saya sama Abi untuk rumah Zara sekarang. Ya, Abi. Coba buka. Pak, ada kunci, Pak. Udah dikunci. Iya. Bisa, Randy, coba masuk. Ya. Gimana? Nggak ada? Itu udah cek, Pak. Tapi di dalam nggak ada orang sama sekali, Pak. Jangan-jangan Bu Zara kabur. Mobilnya juga nggak ada. Ya. Karena dalam sama sekali kosong ya. Gue nggak tahu gimana caranya. Tapi Zara pasti tahu kalau dia mau ditangkap. Makanya dia kabur. Tumben. Assalamualaikum, Al. Waalaikumsalam, Nok. Nok, Anda tahu tentang Zara nggak? Ada apa nih? Kok tiba-tiba nanya soal Sarah? Gini, maksudnya Anda tahu nggak biasanya Zara kalau misalkan lagi pergi itu pergi kemana? Atau misalkan Zara itu ada rumah selain yang ditinggalin sekarang nggak? Setahu saya emang rumahnya cuma yang satu itu.
Dan di situ dia tinggal sama Diandra sama satu ART. Kalau rumah yang lain sama sekali nggak tahu ya? Ini saya lagi di rumah Zara, cuman Zara nggak ada. Ada masalah sama Zara. Astagfirullah. Saya nggak bisa ceritakan sekarang. Nanti saya ceritakan ke Anda ya. Cuman saya minta kalau misalkan Anda tahu tentang keberadaan Zara, hubungin saya. Makasih, Nom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nino juga nggak tahu nih. Saya akan coba cerita Pak. Kemana Zara dan apa rencana dia selanjutnya. Ya, harus secepatnya. Sama saya minta taruh orang di sini 24 jam ya untuk ngasih rumah ini. Siapa tahu dia pulang nanti. Gue juga pasti akan bantu lo, Wak. Cuma gue takut dia kabur ke luar negeri. Mau kemanapun dia pergi, gue pasti bakal nemuin dia. Disiapin orang di sini ya. Baik, Pak. Di sini pasti aman. Gak ada yang tahu tempat ini. Dan gak ada yang tahu kalau properti ini milik aku. Untuk sementara waktu, aku sama Diandra akan sembunyi di sini. Kok kita ke sini sih, Mah? Katanya Mama kita mau ke wisata, mau jalan-jalan. Iya sayang, nanti kita jalan-jalan ya. Tapi untuk sementara waktu, kita tinggal di sini dulu. Oke? Tapi, Mah, Ya udah ya sayang. Ini demi kebaikan kita loh. Oke? Di sini paling enggak aku akan aman. Karena bisa sembunyi sambil menyusun rencana untuk selanjutnya. Nah, jujur saya jadi ngerasa bersalah loh. Kerjaan kamu di kantor banyak terus. Kamu juga sampai terlibat dengan kekecauan. Ini semua, saya minta maaf ya. Nggak apa-apa lagi Mas, sampai minta maaf. Kan emang saya juga asprinya Pak Al. Udah tugas saya untuk siap siaga dalam kondisi apapun, termasuk hal-hal yang kayak gini. Beneran? Beneran? Ya syukurlah kalau kayak gitu. Ya yang saya khawatirin tuh takutnya kamu jadi gak nyaman. Nggak kok Mas. Mungkin lebih ke nggak nyangka kali ya Mas ya. Saya nggak nyangka aja ternyata semua hal yang terjadi di kehidupannya Pak Al itu kayak ada tragedi di balik tragedi. Jadi kecelakaannya itu nggak murni kecelakaan. Emang ada orang yang menimbulkan kecelakaan itu. Iya benar. Saya juga gak nyangka sih. Ternyata orang yang saya dan Pak cari selama ini adalah orang yang sangat bertanggung jawab dengan semua yang terjadi. Termasuk meninggalnya Bu Andin, yaitu Bu Zara. Itu sih Mas. Nanti kalau kamu sampai rumah, kamu langsung istirahat ya. Manfaatin jam tidur kamu. Karena saya yakin besok pasti hari yang sangat melelahkan buat kita dan sangat panjang. Siap Mas. Selama bersama Mas Randy, gue gak keberatan sih. Seberat apapun tugas yang harus dijalankan, gue akan terus semangat di sampingnya. This is nice Assalamualaikum. too. Waalaikumsalam. Hey, gimana? Kamu, you okay? Oke. Tadi kamu janji sama Mama mau cerita. Ada apa? Ya banyak hal yang terjadi hari ini lama. Then tell me. Cerita sama Mama. Pelan-pelan aja. Hey, you okay? You okay? Hari ini aku dapat kabar yang selama ini aku tunggu. Ya sedih dengernya, cuman agak sedikit lega karena yang selama ini aku cari akhirnya aku tahu. Ya itu. Aku udah tahu orang yang buat aku sama Andin dan anak-anak kecelakaan waktu itu. Siapa?
Siapa? Siapa yang udah tega melakukan itu? Zara. 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 Zara Nino. Oh my God. Ya, oke, Mama nggak apa-apa. Mama cuma kaget aja, maksudnya Mama nggak menyangka bahwa I know she's not. Mama tahu dia perempuan tidak baik. Tapi Mama nggak nyangka dia sampai bisa berbuat senekat itu dan setega itu menyebabkan kecelakaan yang. Oh my God, apa alasannya? Apa hubungannya sama Zara sampai dia tega melakukan ini semua? Maksudnya apa? Mama nggak habis pikir kenapa dia setega itu. Juga masih cari tahu sih, Ma. Soalnya tadi aku sempat ke rumahnya Zara, cuman Zara yang nggak ada di rumah. Kayaknya kabur dia. Aku mau tanya langsung ke Zara motifnya apa melakukan hal itu. Soalnya karena dia aku kehilangan Andin. Kehilangan calon anakku sama Andin. I know. Kita kehilangan banyak karena kecelakaan itu. Dan yang Mama nggak habis pikir adalah kenapa dia melakukan itu, apa hubungannya dengan keluarga kita. Dia kan nggak ada, kita nggak tahu siapa dia, kita tidak tahu dia datang dari mana, and suddenly dia menyebabkan kecelakaan itu tuh ngapain coba, aduh ya Tuhanku. Tapi in a way, Al, maksudnya kita juga harus bersyukur sama Allah pada akhirnya kita tahu siapa yang berbuat ini semua. You know, karena selama ini kan kamu selalu blaming on yourself bahwa kamulah yang menyebabkan kecelakaan itu semua segala macam dong. Ya, Mama tahu kamu masih sedih dan kehilangan. Mama juga. Ya. Terus tadi Mama juga, aduh, ya kamu banyak kejadian. Mama juga tadi baru dengar dari Mirna sama Kiki soal Indra itu apa lagi? Gini, Ma. Jadi ada orang yang namanya Johan yang mengancam Indra. Johan ini tujuannya ke Mama. Mau mencelakakan Mama. Aku sempat mikir apakah ada hubungannya sama Zara. Cuma tadi pas aku tanya ke anak buahnya Zara itu, justru dia nggak kenal sama Johan dan dia malah tanya Johan itu siapa. Jadi aku punya pemikiran kalau memang sebenarnya nih ada dua kasus, Ma. Jadi anak buah Zara tidak kenal siapa itu Johan. Iya. I think I know siapa yang menyuruh Johan. Sekar. Ya memang Mama dari awal kan selalu berpikiran begitu. Mama memang mengakui bahwa dari awal Mama, berprasangka buruk sama Sekar karena Mama punya intuisi dan Mama punya feeling that dia datang dengan tidak baik-baik. Pasti ada maksud tersembunyi dari kedatangan dia yang tiba-tiba itu. Tapi, setelah dia sakit, terus juga saya melihat kondisinya dia, Mama mencoba berdamai. Karena Mama juga lelah dengan, dendam-dendaman yang nggak ada habisnya ini. Mama coba berdamai, tapi setiap kali Mama bersama dengan Sekar, Mama tidak merasakan ketulusan dari dia. I think she's hiding something. Dia menyembunyikan sesuatu. I don't know what. And you have to trust me.
Ya cuman masalahnya kita masih belum punya bukti yang kuat juga, Ma. Tapi aku berulang kali janji sama Mama kan. Aku akan pastikan, aku akan cari semua buktinya. Aku akan ungkap masalah ini.